mohon Kejati tetapkan tersangka lah, lebih cepat lebih baik. Jangan barang-barang itu disita tapi bukan alat bukti. Nah, Kejati ini mau nyari apa sih? Mau nyari bahwa uang itu adalah uang negara, atau mencari bahwa ada yang menggunakan uang itu tidak sesuai prosedur. Kan cepat ketahuannya, periksa direksinya, make nggak uangnya, atau ada di rumah direksi nggak uangnya. Nah kalau dia make, jadikan tersangka lah. Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsan. Sore ini kita akan ngomongin PT Lampung Energi Berjaya lagi. Ini sudah yang ketiga saya bicara. Kenapa sih ingin bicara? Karena saya minta para pakar hukum, kok nggak ada yang mau bicara ya soal hukum ini. Kejati ini melaksanakan pembuktian terbalik atau aturan apa yang dia gunakan? Karena apa? Karena sampai hari ini belum ada tersangka, belum ada barang bukti. Anehnya, ini menurut saya loh, karena saya wong cilik nggak ngerti hukum lah. Kenapa uang disita 61 miliar dari LJU? Katanya takut nanti digunakan apa ya? Loh, uang kan barang mati. Tetapkan dulu tersangka. Repot juga kalau uang itu disita tapi bukan barang bukti. Ini pertanyaan bagi orang hukum. Uang disita bukan barang bukti atau alat bukti. Apa gerangan itu? Ada masalah apa? Nah, lebih masalah lagi kalau nih jika uang itu di dalam rekening PT Lampung Jasa Utama, LJU. Ya kalau ini mah blokir aja seperti biasa kan diblokir. Kalau takut digunakan, atau tetapkan tersangka. Kan yang bisa nanda tangan keluar masuk uang itu direksi. Biasanya dua, direktur utama sama direktur keuangan, yang bisa nanda tangan ngeluarin duit. Nah yang bisa ngeluarin duit kan manusia. Kalau barang uang itu kan barang mati. Kalau kita takut hilang, ya jangan dikeluarkan. Tapi anehnya lagi, ini sebagai orang awam ya, saya anehnya lagi, uang itu jika memang di rekening Bank Lampung. Kalau BMD biasanya BMD Pemprov di Bank Lampung. Kenapa harus dicairkan? Kalau benar ini dia uangnya di rekening kok dicairkan jadi uang cash terus diekspos, kan aneh menurut saya. Kecuali uangnya itu di rekening atau di rumahnya direksi atau di ruangan kantor ada uang sebanyak itu, tidak di bank. Tapi yang nggak tahu lah, kan yang punya kuasa kan Kejaksaan Tinggi. Nah itu beberapa poin yang jadi pertanyaan saya. Nah orang-orang pakar hukum di Lampung kenapa juga tidak berbicara? Nah PT LEB ini kan dapat dari PHEO SES itu, Pertamina Hulu Energi ini kan bagi dua dari PI 10%. Itu kan bagi dua, 5% untuk PT LEB, 5% untuk PT JOE yang milik DKI, Jakarta Oses Energi. Harusnya juga diperiksa juga kalau mau ditemukan uang tersesat. Bukan uang tersesat ya, bahwa itu uang negara. Tapi katanya informasi yang saya dengar itu uang korporasi, harus digunakan secara korporasi. Ya betul, harus digunakan secara korporasi. Korporasi itu patokannya siapa? Pemilik saham. Nah RUPS itu menentukan langkah si perusahaan setiap tahun. Uangnya masuk itu harus dipakai berapa, bisa dipakai berapa. Ya sama lah seperti RAPBD juga. Ini rancangan anggaran pendapatan dan belanja BUMD. Biasanya itu patokannya di RUPS. Nah, Kejati ini mau nyari apa sih? Mau nyari bahwa uang itu adalah uang negara,
atau mencari bahwa ada yang menggunakan uang itu tidak sesuai prosedur. Kan cepat ketahuannya, periksa direksinya, make nggak uangnya, atau ada di rumah direksi nggak uangnya. Nah kalau dia make, jadi kan tersangka lah. Terus makainya pakai pasal apa, atau bukan pakai pasal lah, cara apa dia cara menggunakan uang itu. Nah ini jadi pertanyaan saya lagi. Kemarin katanya tukang somai sama tukang galon diperiksa, sudah gitu rumah makan Wais Putih. Apa ini kena kongko-kongkonya PT LIB makan di situ? Kan nggak mungkin juga kalau proyek 271 miliar misalnya, kemudian dia markup pakai nota beli makanan di warung gitu. Kan nggak mungkin dia markup 1 miliar makannya cuma 50.000 gitu loh. Apa cari nota gitu ya, tapi nggak tahu lah ya, mungkin ada transaksi atau ada transaksi lain, mungkin ada transaksi, mungkin di warung somai itu transaksi kasih duit atau ya, coba tolong dijelaskan lah sama Kejaksaan Tinggi biar masyarakat di Lampung jelas, dan orang-orang hukum juga coba berbicara soal ini, karena ini kita harus menyelamatkan PT Lampung Energi Berjaya karena milik Pemprov dan uangnya milik masyarakat Lampung, dan uangnya akan lari ke masyarakat Lampung melalui Pemprov dan juga melalui CSR. Dan sudah 18 perusahaan loh yang kerjasama dengan PHE ini, Pertamina Hulu Energi ini, membagi yang katanya itu uang komisi, nggak kerja, participation interest itu 10%. Nah, jadi menurut saya mohon Kejati tetapkan tersangka lah, lebih cepat lebih baik. Jangan barang-barang itu disita tapi bukan alat bukti. Agak bingung juga saya. Terus rumah makan dipanggil, tukang somai dipanggil. Nah, seperti apa penjelasannya? Apakah ada transaksi di tempat tukang somai? Itu ngeri juga kalau sampai 271 M. Ya, para pemirsa Gunsan Talk, saya dapat sumber katanya 17 juta dolar sekian-sekian itu waktu dicairkan itu totalnya 248 M, bukan 271. Kemudian mereka diminta oleh LJU untuk segera membagi dividen. Dividen itu biasanya setelah laporan keuangan tahun sebelumnya RUPS. Nah, kalau ini kan tahun 2023. Berarti rapat umum pemegang tahun 2003 ada laba. Laba itu mau diapakan? Oh, mau dibagi habis untuk ini apa namanya, LJU sebagai pemilik, dan ingat LEB 2 pemilik. Ada LJU, ada PDAM Lampung Timur sebagai pemilik. Kalau nggak salah itu 8,97 PDAM Lampung Timur itu. Jadi LEB ini berapa? 913 ya. 91,3. Nah, persennya. Dan BUMN di Lampung Timur juga diberikan sekian miliar lah, apa 14 miliar kalau nggak salah ya hitungannya. Kemudian informasi juga bahwa 195, sekian, hampir 196 itu yang diberikan kepada LJU sebagai dividen ya, sebagai dividen. Jadi ini bisnis to bisnis sebagai pemilik, LJU pemiliknya LEB diberikan setelah RUPS diberikan 195 miliar sekian. Kemudian PDHM Lampung Timur juga berapa ya, 14 M apa berapa ya, kurang lebih ya begitulah informasinya. Ini kalau mau akurat tanyalah langsung ke PDHM sana, kemudian juga tanya juga ke LEB atau LJU. Nah, dari sana baru LJU di RUPS lagi oleh Pemprov Lampung yang diwakili Biro Perekonomian, berapa yang harus ditransfer ke Pemda. Kalau PT JOE itu kelihatannya tidak dipaksa untuk ditransfer, mereka gunakan nantinya, yang penting itu sesuai pemilik. Sudah RUPS, RAPBD-nya apa, diketok palu oleh RUPS itu, jadi anggaran pendapatan belanjanya apa yang harus dilaksanakan tahun berikutnya, ya tahun 2024. Nah, jadi menurut saya
cepat-cepatlah dijadikan tersangka, karena barang yang disita bukan sebagai alat bukti sampai saat ini. Yang kalau bukan sebagai alat bukti ya kembalikanlah. Tapi kalau itu sudah jadi alat bukti, ya disita, masukkan ke negara lagi. Jadi mohon untuk Kejaksaan Tinggi Lampung segeralah, karena ini mau pilkada juga gitu. Jadi biar cepat selesai, tetapkan tersangka agar PT LEB, LJU atau Pemprov Lampung bekerja lebih baik. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.